Motivasi hari ini oleh Dr. Singgih Setiono MKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita ketemu kembali dengan beberapa masalah yang dikonsultasikan kepada saya. Kali ini adalah masalah istri yang boros. Bapak Ibu, mungkin kita yang sudah berkeluarga menemui pasangan yang tidak seperti yang kita bayangkan, yaitu ternyata banyak menghabiskan uang yang oleh sebagian orang disebut sebagai boros. Bagaimana cara kita menyikapi kalau kita punya istri yang boros? Yang pertama kali, untuk mengurangi hal-hal yang tidak perlu keluar, maka kita harus mempunyai perencanaan. Kenapa? Karena perencanaan yang bagus, itu 50% keberhasilan sudah ada di tangan. Sehingga kalau kita punya pasangan yang boros, pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita membuat perencanaan apa yang mau kita beli. Kemudian kita prioritaskan, kalau ternyata tetap jumlahnya besar sekali, maka kita lihat mana yang prioritas untuk kita beli lebih dulu. Kemudian supaya kita tidak mengikuti gaya borosnya istri, maka kita harus memberi contoh. Contoh apa? Contoh hidup sesuai dengan penghasilan kita. Karena banyak orang yang hidup di atas penghasilan yang di luar kewajaran. Jadi kalau orang di luar sana mengatakan besar pasak daripada tiang. Sehingga banyak menimbulkan masalah, terutama masalah keluarga. Akhirnya apa? Terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran. Bahkan mungkin banyak hutang akibat untuk menutup kebutuhan-kebutuhan yang seperlunya itu bisa kita hindari. Kalau itu ternyata sudah dilakukan dan belum berhasil, Bapak Ibu, mungkin dengan cara orang lain, yaitu melalui orang-orang yang disegani oleh istri kita untuk bisa memberitahu kepada istri kita seperti yang kita inginkan. Seperti tadi, kita harus tahu prioritas, mana yang harus didahulukan, dan sebagainya. Yang berikutnya, kalau kita ketemu dengan istri yang boros, sudah dengan cara yang pertama tidak berhasil, cara kedua belum berhasil, cara yang ketiga, kita ajak mereka, istri ini ke pengajian, ke kajian, atau di pertemuan-pertemuan yang membantu ibu ini terbuka pikirannya. Tapi ternyata kalau itu tetap belum berhasil, maka satu-satunya cara kita sebagai suami, sebagai kepala keluarga harus memberikan batasan. Maka maksimal 1 bulan yang boleh keluar hanya sekian, supaya istri bisa memanfaatkan uang yang sudah kita batasi itu untuk kebutuhan selama 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau itu tetap belum berhasil, maka apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan adalah ajak ibu ini mungkin ke sebuah seminar-seminar tentang manajemen keuangan. Karena banyak di antara ibu-ibu mungkin memang belum tahu cara memanage uang yang diterima oleh pasangan. Yang seterusnya, yang seringkali juga mungkin kesalahan diri suami adalah mungkin suami selama ini tidak pernah cerita secara jujur berapa sih sesungguhnya penghasilan, dan kondisi seperti sekarang misalnya itu ada masalah karena ada penghasilan yang tetap, ada penghasilan yang tidak tetap. Nah, penghasilan tetaplah ini yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan kita, kebutuhan keluarga kita. Tetapi yang penghasilan-penghasilan yang tidak tetap, itu yang tidak boleh kita pakai, kita jaga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sesungguhnya itu bisa kita agendakan, bisa kita tunda. Banyak juga orang membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan. Mereka hanya pengen atau terpengaruh oleh kawannya dan sebagainya. Maka kalau kita punya istri yang boros, jangan-jangan memang ada teman-temannya yang membuat dia ikut-ikutan, ya, ikut mode ini, ikut apa di medsos dan sebagainya. Apalagi sekarang media online itu juga kadang-kadang membantu pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya tidak perlu. Maka harus ada batasan-batasan. Kita sebagai kepala keluarga, kalau kita laki-laki, harus memberitahu dengan cara yang baik. Jangan sampai nanti malah menimbulkan masalah seolah-olah kita dianggap sebagai laki-laki yang tidak sayang sama istri. Nah, berikutnya Bapak Ibu harus kita libatkan. Siapa itu? Allah, Tuhan kita. Karena yang membolak-balikkan hati kita adalah Allah. Maka kita harus berdoa. Banyak sedekah supaya istri kita berubah. Nah, kadang-kadang itu sudah dilakukan. Tapi kita juga pengennya cepat ada hasil. Memang harus ada proses Bapak Ibu. Kita perlu bersabar. Selamat mencoba, sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.